Belum tahu bang. Besok dirilis sama Polda. Yang nangkap Polda. Iya. Belum disebutin kronologisnya. Belum tahu apa itu. Belum tahu. Kalau itu Selamat malam Sobat WK. Kembali lagi bersama saya ABS melaporkan dari rumah duka korban mutilasi yang potongan tubuhnya ditemukan di kawasan Gedung Waringin tadi pagi. Pemirsa, seperti yang saya sebutkan tadi pada saat live dan juga di berita wartakotalive.com, bahwa ternyata korban mutilasi ini adalah seorang pengendara ojek online bernama Rido Suhendra, berumur 28 tahun. Dalam kesehariannya sendiri, Rido ini ternyata kata teman-temannya lebih prefer gitu ya, prefer nganter makanan daripada nganter penumpang begitu. Jadi dia spesialis nganterin makanan ya begitu ya biasanya ya. Nah, ini teman-teman satu profesi Rido ojek online, terutama yang ada di kawasan Tambun Selatan, sudah tiba di lokasi rumah duka Rido. Mereka juga tadi saya sempat ngobrol dan menyebutkan bahwa Rido ini, almarhum ini, ngumpulnya biasanya di pom bensin Mangunjaya di situ. Ini teman-temannya semua pada kenal nih sama Rido nih, karena ternyata memang orangnya tuh humoris, orangnya asik. Didik Irfan nanya nih, ngetik, "Bang, Tambunnya di mana?" Tambunnya itu saya agak lupa, coba lihat alamatnya dulu ya. Ini titiknya di Kampung Buwek, Desa Sumberjaya. Kampung Buwek, Desa Sumberjaya ya. RT 2 RW 22. Ini temennya juga masih pada nungguin nih pemirsa. Dan ternyata pemirsa, saya mendapatkan informasi bahwa ya sudah ada di berita juga ya. Ternyata pelakunya sudah ditangkap 3 orang oleh Polda Metro Jaya ya. Alhamdulillah, cuman Polda Metro Jaya belum mau berkomentar terkait kronologis. Ini saya akan ngobrol bersama teman-temannya Rido terkait beda abang tadi di belakang abangan aja gitu sesuai dari yang aja gitu bang. ini ada teman-temannya Rido sendiri. Yang normatif aja bang gitu, nggak usah kalau mendalam. Nah, sudah pada kumpul nih Udah ikut ke depan di Kampung Buwek ya pemirsa, Kampung Buwek. di bang. Soalnya dengan siapa bang? Saya ngasih tau ya. Bang, di dulu bang, ada terangan gitu bang. Saya. Dampingin aja bang. Udah, ini dampingin aja. Ayo dampingin aja. Sini aja ya. Di sini bang, ada terangan bang. Izin bang. Jadi pemirsa, kita akan bertanya kepada teman satu profesi dari Rido Suhendra tentang sosok kesehariannya almarhum ini seperti apa sih? Kalau dia mah orangnya baik, suka humor, bercanda sama teman-teman aja, udah sehari-hari gitu aja. Bang, sorry, nggak kelihatan. Di situ boleh bang. Nggak kelihatan pemirsa, mohon maaf. Bentar ya, kita cari angle-nya dulu nih. Iya. Maaf. Udah? Oke, siap. Baik. Bang, sudah dengar kabar kalau Rido sudah nggak ada gitu bang? Ya kalau dengar sih tadi sore kita dikasih tahu, nggak kaget juga sama teman juga. Kaget. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Taunya meninggalnya, mohon maaf, kenapa bang ya?
Kalau infonya. cuma tadi sih simpang siur, ada yang Mm-mm. bilang mutilasi, apa kita nggak tahu juga pastinya. Belum ketahuan sampai sekarang. Baik, kalau sekarang tapi udah clear atau seperti apa nih? Ya, Dari- dilihat di berita-berita ya clear kayaknya sih. baik. Bang, di hadapan teman-teman ojek online ini korban seperti apa bang? Kalau korban sih sebenarnya baik, dia suka bercanda sama kita aja, gitu. Nggak ada permasalahan, kita nggak tahu juga karena dia punya masalah juga kita nggak tahu. Itu aja ya. Humoris ya bang ya, orang Orangnya humor, Humoris banget ya bang? Ya? humoris banget. Oh, Dia gitu. baik sekali. menyenangkan gitu ya. Iya. Baik. Bang ini biasanya nongkrongnya di mana sih, Rido sama teman-teman? Nongkrongnya sih nggak tentu, kalau siang kadang-kadang di stasiun, kalau malam di pom bensin. Oh, Jaya. biasanya nganterin makanan atau Makanan aja kita. oh khusus makanan ya kalau almarhum ya? Baik. Aktifnya itu biasanya dia berangkat jam berapa Oh, gitu? saya kalau itu nggak tahu, kalau aktifnya Nggak nggak tahu ya? tahu. Nggak tahu Itu ya? aja ya. Udah ya. Dengan bang siapa bang izin? Saya dengan Hasto. Bang Hasto ya bang ya? Oke. Nah itu pemirsa, tadi kita telah berbincang dengan salah satu kerabat atau teman dekat dari almarhum Rido Suhendra yang merupakan korban mutilasi di Kedung Waringin. Mas Didik Irfan bukan Jati Waringin, kok Jati Waringin kan di Jakarta Timur ya. Kalau ini di Kedung Waringin, tepatnya di Jalan Raya Pantura ya, perbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan Karawang. Jadi ditemukannya di situ ya pemirsa. Boleh saya flashback sedikit gitu. Tadi pagi memang potongan tubuh ini dibuang tepat di depan bengkel di Kecamatan Kedung Waringin, Jalan Raya Pantura pada pukul 5 pagi. Awalnya yang menemukan itu adalah pengendara motor, karena itu memang jalan raya begitu ya. Pengendara motor tersebut melihat ada bungkusan mencurigakan begitu, ditaruh di depan bengkel yang sedang ditutup. Saat dibuka ternyata berlapis-lapis ya, itu plastiknya itu berlapis-lapis, plastik warna hitam. Pas dibuka itu ternyata masih ada ininya, apa namanya, bajunya. Kemudian baju tersebut diikat begitu, diikat dengan tali. Setelah dibuka ternyata ada potongan tubuh berupa kaki kanan, kiri, kemudian lengan kanan dan kiri juga dipotong menjadi beberapa bagian. Dan kemudian polisi menindaklanjuti temuan tersebut dan langsung mencoba untuk melakukan pemindaian sidik jari, karena memang bagian lengan ya yang ditemukan ya. Dari pemindaian sidik jari itulah yang dilakukan kepolisian, terungkaplah identitas dari Rido Suhendra yang jadi korban mutilasi. Terpisah permisa, memang dari kepolisian Polda Metro Jaya menjelaskan sudah menangkap pelaku berjumlah 3 orang, namun terkait motifnya, terus terkait kronologisnya sendiri belum bisa diungkapkan. Baru besok kayaknya sih pemirsa, biasanya baru besok akan dirilis langsung oleh kepolisian, karena pelakunya 3 orang ini sudah ada di Mapolda Metro Jaya ya. Jadi Kabupaten Bekasi ini memang masuk ruang lingkup Polda Metro Jaya. Mbak Mega Ismira, ojol yang dimutilasi, Min, motifnya apa Min, ya Allah? Iya, yang dimutilasi adalah kesehariannya merupakan ojek online, umurnya 28 tahun. Motifnya belum diketahui, Mbak siapa tadi? Belum diketahui karena masih masih dilakukan penyelidikan oleh kepolisian. Tapi sudah ketangkap, alhamdulillah pelakunya sudah ketangkap. Sumber Jaya patokannya mana Min? Jadi itu jalan apa namanya itu? Jadi habis flyover itu lurus aja terus kalau sudah nemu tempat namanya Puri Cendana, itu nggak jauh dari situ Bu. Iya, dekat perumahan Puri Cendana. Jadi sebelum lurus dari situ
masih lurus dari situ sebelum mentok itu gang rumahnya almarhum sorry. Belum diketahui juga ya pemirsa apakah kepolisian ini sudah menemukan bagian potongan tubuh lainnya dari Ridho, karena masih ada kepala belum ketemu, kemudian badannya juga belum ketemu, kemudian potongan tubuh yang sudah diserahkan kepada RS Polri Kramat Jati adalah tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lengan ya pemirsa, lengan, menyebutnya lengan ya, karena dari baku itu namanya lengan kan, dipotong 3 itu. Maaf Min, kejadiannya di mana? Kejadiannya lokasi pembunuhannya kita belum dapat keterangan resmi dari kepolisian, Pak. Tapi ditemukannya di Kedung Waringin, di Jalan Raya Pantura, perbatasan antara Karawang dan Bekasi. Iya Bu Maisaro, saya sambil jawabin ya pemirsa ya dari pertanyaan sobat WK sendiri. Tadi itu patokannya Bu, ada perumahan Taman Puri Cendana, nggak jauh dari situlah. Seberang Buwek Tower teh, iya bener. Iya pemirsa, bisa saya informasikan juga setelah tadi mewawancarai pamannya. Siapa pamannya teh? Oh, Pak, ini paman. Paman Zarul. Pak Ulia. Pak Zarul Ulia menyebutkan bahwa Ridho ini memang dikenal nggak macam-macam orangnya ya. Semasa hidupnya dia itu sempat sebenarnya kuliah, cuman terhenti. Nah sejak terhenti itu dia mulai mencari nafkah dengan cara ojek online, ikut ojek online. Nah sejak saat itu sampai sekarang nih masih ojek online. Namun katanya 2 minggu sebelum jasadnya ditemukan potongan tubuhnya, Ridho ini pamit gitu ya ke orang tuanya. Karena setelah tinggal bersama orang tuanya cukup lama, karena Ridho sendiri masih belum menikah, dia menyebutkan bahwa dia ingin ngekos gitu. Ngekosnya cuman nggak tahu nih keluarganya di mana ngekosnya. Terus dapat kerjaannya juga apa, Ridhonya nggak ngomong begitu. Setelah pamit, Ridho hanya membawa tas ransel berisi baju-baju dia dan juga motor yang biasa dikendarainya saat mengantarkan makanan bagi customer. Setelah 2 minggu kemudian, nah ini 2 hari sebelum jasadnya ditemukan, itu Ridho WA-nya masih aktif gitu pemirsa, masih aktif terakhir kali itu pas Kamis malah. Besokannya hari Jumat nomornya udah nggak bisa lagi dihubungi. Nah sejak saat itulah keluarga curiga ya, ini kenapa gitu ya kan, ada apa gitu ya kan. Hari ini baru dapat kabar tadi pagi bahwa Ridho sudah tiada. Ya semoga alhamdulillah sudah ditangkap, meskipun motifnya juga kita belum jelas. Namun berhati-hati pemirsa, apapun itu kalau mau berkendara itu hati-hati, apalagi kalau malam hari. Saya belum bisa pastikan ya ini kenapa penyebab meninggalnya Ridho. Oke. Masih stay pemirsa saya di sini. Masih udah jam 10, setengah 10 malah ya. Ini setengah 10 udah.
masih menunggu kedatangan jasad Ridho, tapi informasinya juga masih simpang siur ya, apakah jasadnya ini akan dibawa langsung ke sini atau menunggu proses identifikasi dulu dari RS Polri. Saya juga belum bisa memastikan, tapi dari pihak RS Polri sendiri sudah menyebutkan bahwa proses identifikasi jasad itu baru akan dilakukan pada Senin. Kondisinya hujan saat ini pemirsa ya, di Tambun Selatan hujan malam-malam, dan saya masih bekerja untuk menemani pemirsa menyaksikan siaran langsung live WK. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan live Warta Kota. Kalau udah nonton live-nya juga baca dong ya beritanya di wartakotalive.com dan di tribunbekasi.com. Tribunbekasi.com media besutan Warta Kota ya pemirsa. Jadi bagi masyarakat Bekasi ini, terutama Bekasi kota, kabupaten, sehingga sampai Karawang, harus baca tuh update-update berita terkini seputar kota Bekasi, kabupaten dan Karawang di tribunbekasi.com. Alhamdulillah pemirsa, ini juga jadi peringatan nih bagi kita nih, karena ini bisa ditemukan identitasnya karena Ridho sudah melakukan pemindaian iktp ya pemirsa. Itu sangat penting sekali ternyata pemirsa. Setelah dicek pemindaian sidik jarinya, keluarlah itu semua data iktp, dan diketahui di situ adalah potongan tangan tersebut merupakan bagian dari tubuh Ridho begitu. Jadi buat yang belum mindai iktp ini atau bikin iktp, sebaiknya sih saya sarankan langsung dilakukan ya ke Disduk Capil, minta dibantu, minta dibikinin iktp, jadi semuanya itu terintegrasi datanya. Itulah gunanya, salah satu gunanya iktp ya pemirsa, menemukan identitas dari para pelaku, dari para korban yang mengalami kasus seperti Ridho begitu. Itu penting sekali pemirsa. Coba kalau nggak ada, polisi juga kesulitan tuh, saya rasa ya, untuk mengungkap siapa identitasnya. Apalagi kalau nggak ada iktp, nggak ada CCTV, nggak ada saksi, itu yang membuat kesulitan dalam proses penyelidikan kalau ada kasus kriminal. Pak Heri Effendi Zif, saya suka baca di tribunbekasi.com. Oh, makasih Pak, pembaca setia. Tetap baca tribunbekasi.com Pak. Agak-agak promosi nih pemirsa, nggak apa-apa ya, biar tulisan saya dibaca. Tersangka udah ketahuan belum Bang? Udah Pak, 3 orang diamankan di Polda, namun motifnya belum diketahui. Motif dan penyebab belum diketahui. Potongan lainnya udah ketemu belum? Belum Bu, masih dicari kepolisian, makanya ditanyain dulu nih sama pelakunya. Kira-kira seperti itulah ya, kira-kira seperti itu pasti. Kita belum tahu motifnya, jadi saya juga nggak bisa menduga-duga kenapa. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan secara langsung dari Warta Kota Live. Update selanjutnya nanti akan saya tulis di wartakotalive.com dan tribunbekasi.com. Tetap
saksikan secara langsung dari teman-teman kota-kota lainnya. Terima kasih telah menyaksikan secara langsung. ABS melaporkan dari Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.